أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دسركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. قال المؤلف الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين. في كتابه سلام التوفيق بمحبة الله على تحقيق إلى محبة الله على تحقيق إلى أن قال ما زلنا في أركان الصلاة. Kita masih berada di dalam pasal menerangkan rukun-rukun salat. Kemarin pembahasan terakhir kita baru mengawali rukun yang pertama itu niat. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Sulamut Taufiq Arkanu Salati Sab'ata Asyara, rukun-rukun salat ada 17. Rukun-rukun salat ada 17. Yang pertama an-niyat sudah kita uraikan ya, sebelumnya dibagi menjadi 3. Baik kalau salatnya salat wajib maka mesti ada 3 yang dihadirkan, qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Ada usolihnya, ada fardanya, ada nama salatnya. Apakah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, kalau yang kedua salat sunnah dibagi 2. Ada salat sunnah yang dzatus sabab atau dzatul awqat. Salat sunnah yang punya sebab dan waktu, seperti salat tarawih di bulan Ramadan, salat witir setelah salat isya, salat duha ya, atau salat yang punya sebab seperti gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, kalau yang punya waktu dan punya sebab, maka 2 yang mesti dihadirkan dalam niat, ada ghusl fi'li wa ta'yin. Cukup usolli dan nama salatnya saja. Ya, ada pun yang lainnya sunnah. Yang ketiga, kalau salatnya salat mutlak yang tidak punya waktu, seperti salat apa tuh? Termasuk salat sunnah hajat, salat sunat taubat, itu termasuk salat mutlak ya, itu enggak punya waktu. Paham ya? Nah, kalau itu bagaimana? Itu cukup 1 saja, qasdu fi'li. Kita pengen salat hajat, usolli sunatul hajat, ketika Allah dalam hati menghadirkan usolli, saya salat, saya melakukan salat, itu cukup tanpa menyebutkan hajatnya, taubatnya, karena termasuk salat sunah mutlak. Itu sudah kita uraikan. Yang kedua, daripada rukun, dari rukun salat, wa yaqulu bihaitsu yasma'u atau yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qauliyyin Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Yang kedua, membaca yang sekiranya memperdengarkan dirinya. Jadi kalau orang bacanya dalam hati atau hanya menggerakkan bibirnya tanpa ada suara, hukumnya tidak sah, karena harus ada suara, minimal kedengaran sama telinganya sendiri. Ya, apa itu? Yaitu seperti rukun kauliyin, rukun yang diucapkan, yaitu Allahu Akbar wa huwa tsani arkaniha, yaitu rukun kedua dari salat adalah takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram itu punya syarat yang harus dipenuhi setelah niat takbiratul ihram. Karena yang namanya niat itu letaknya kapan? Letaknya dalam hati, waktunya ketika takbiratul
ihram. Nah, untuk takbiratul ihram itu ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Jangan orang asal ngucap dan dia nggak tahu cara mengucapkannya. Nah, kadang-kadang kalau syaratnya tidak terpenuhi tidak sah. Nah, sekarang kita lihat apa syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram yang pertama, al-ityanu bi jami' hurufiha qaiman inda wujubil qiyam. Syaratnya ketika orang ingin melakukan takbiratul ihram mesti pada posisi berdiri dulu. Jangan lagi mau naik langsung takbir Allahu Akbar. Ini belum diri udah takbir duluan, kagak sah. Ya, jadi diri dulu baru dia takbir. Jangan mau diri langsung takbir buru-buru. Biasanya kalau lagi mau sholat tarawih nungguin imam mau ruku, buru-buru ya. Ini belum naik, belum udah takbir aja dari udah takbir langsung naik langsung ruku. Nah, ini enggak sah kalau takbirnya tidak pada posisi berdiri. Fa in waqa'a harfun minha fi ghairil qiyami lam tanaqid salatu. Lihat tuh. Kalau dia melakukan takbir satu huruf saja tidak pada kondisi berdiri, maka tidak sah salatnya. Jadi mesti pastikan dari Allah sampai akbar, hamzah sampai ra itu pada posisi berdiri dulu. Berdiri Allahu Akbar. Misalnya Allahnya ketika prosesnya berdiri, Allahnya masih dalam kondisi dia mau bangun. Allahnya pas Allahnya udah di atas. Berarti satu huruf hamzah masih posisi belum berdiri. Itu pun tidak sah. Satu huruf aja. Jangankan semuanya, satu huruf yang ada pada takbir bukan pada posisi berdiri, maka hukumnya tidak sah salatnya. Yang kedua, syarat takbiratul ihram isma'u nafsihi biha. Harus memperdengarkan bacaan takbirnya minimal untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia ngomong berdesis doang, itu mulutnya goyang doang itu, nggak ada suaranya, nggak sah. Apalagi kalau dalam hati. Dalam hati itu bukan khusyuk, bukan, emang kagak sah itu. Gitu ya. Nah, ya. Kadang-kadang saya pengen khusyuk sama Allah, cukup dalam hati aja ya kagak sah, karena rukun qauli masih diucapkan. Yang ketiga, kaunuha bilafdzil jalalah. Syaratnya orang takbiratul ihram harus memakai lafzul jalalah, yaitu Allah. Boleh tidak diganti dengan nama-nama Allah yang lain. Allah kan punya nama 99 yang kita kenal nama Asmaul Husna. Kita ganti deh Allah jadi Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar. Boleh begitu? Enggak boleh. Karena syaratnya takbiratul ihram mesti pakai lafzul jalalah, pakai lafaz Allah. Ya, Allah gitu ya. Nah, kalau guru sekumpul ditafkhim ya. Kalau guru sekumpul ngajarinya kalau nyebut nama Allah sebagai bentuk pengagungan ditafkhim Allah. Jadi ada getarannya gitu ya. Allah ya. Imamul Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad ketika takbir Allah retak itu. Depannya mimbar retak. Dia saking kuatnya takbirnya ya. Orang kalau punya kedekatan pada Allah, apa yang dia baca bisa menggetarkan. Ya, ketika Nabi dihunuskan pedang, ketika itu siapa yang akan nolong kamu? Allah, bergetar langsung jatuh tuh pedang itu. Pedangnya musuh. Ala kulli hal. Jadi lafaznya Allah ya punya bobotnya, getarannya tergantung orangnya kedekatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kaunuha bilafzi akbar. Yang keempat, jadi Allahu Akbar menggunakan lafaz akbar, Allahu Akbar. Bolehkah diganti kabir? Allahu kabir. Enggak boleh. Harus memakai lafaz akbar. Nah,
Yang kelima, wal khamis kaunuha bisigati af'al. Pakai af'al akbar. Kalau akbar kan boleh gak diganti dengan sinonimnya? Allahu a'zam misalnya. Allahul ajal. Nah, enggak bisa. Enggak boleh. Jadi Allahu akbar. Lafadznya masih akbar. Tidak boleh diganti dengan muradifnya, dengan persamaan katanya enggak boleh. Ya, ini kalimat baku dalam takbiratul ihram yang enggak bisa digeser. Ini kalimat baku. Hakadha ya. Kemudian takhiruha fil ibtida'i an takbiratul imam. Dan juga nih untuk yang makmum ya, di apa tuh? Wajib mengakhirkan takbiratul ihramnya dari takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai makmum ngebarengin takbirnya imam walaupun di ujungnya belum kelar kita udah takbir, nggak sah sholatnya makmum, nggak sah tuh. Jadi pastiin udah kelar takbirnya imam Allahu akbar habis baru kita Allahu akbar. Jangan baru Allahu kita ikut Allah juga, kagak sah ya, nggak sah sholatnya makmum. Nah ini daripada syarat-syarat ada kurang lebih 16 syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Ini diterangkan dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga sunah-sunahnya. Bagusnya kalau takbiratul ihram gimana? Idrajuha bisur'ah. Ya, jadi bagusnya kalau takbir itu jangan lama sebenarnya. Allahu akbar gitu, bagusnya. Antum bisa lihat mungkin ya, Habibah Salim Syatiri ya, karena kita lama salat no beliau ya. Waktu di Yaman beliau 5 waktu itu, sebagian waktu itu kita salat di belakang beliau. Kalau takbir itu enggak ada yang lama, emang sunnahnya begitu. Kalau kita Allah panjang mikirin apa Allah. Ya, sebenarnya sunnahnya cepat ya. Allahu akbar termasuk Sayyidina Habib Umar kan ya. Ya, kalau banyak video Habib Umar banyak videonya ya. Ada Allahu akbar gitu. Karena memang enggak sunnah begitu. Sunnahnya enggak lama-lama. Ya, kalau lama-lama dibatasin di dalam kitab Kasyifatus Saja ya, Sarah Safinatun Najah oleh Imam Syibawamil mengatakan sampai 14 ketukan 7 alif ya, dari Allahu akbar minimal maksimal tuh. Lebih dari ini enggak sah. Lebih dari ini enggak sah. Makanya baiknya disegerakan Allahu akbar gitu. Jangan lama-lama ya. Karena kalau niat itu kan cukup istihdar. Kadang-kadang kita niat Allah usolli fardhu maghribi kita sebutin lagi. Udah ngucap sebelum takbir ngucap usolli fardhu maghribi, ketika takbir Allah usolli lagi. Sebenarnya istihdar sudah cukup, menghadirkan niat itu sudah cukup sebenarnya. Makanya kenapa orang dia lama? Karena dia saya sajahtu saya niat sholat maghrib makmum 3 rakaat itu lama aja ya, karena dibaca lagi. Karena sebenarnya itu kalam apa? Kalam lisan. Itu kalam lisan, bukan kalam hati. Kalam hati itu cukup istihdar. Dia sadar, dia ada gasat, menghadirkan niat yang dia ucapkan udah cukup. Makanya para ulama nggak pakai lama. Allahu akbar karena istihdar. Yang kedua ya tadi biar nggak ada masuk was-was. Kadang-kadang karena tadi was-was jadinya. Udah lama was-was lagi. Udah lama Allahu akbar nggak jadi. Allah nggak jadi lah. Udah lama nggak jadi. Nah ini jadi timbul was-was. Nah, itu nggak bagus. Masih dilawan, gitu ya. Nah, makanya dikatakan sini wasunnanu idrajuha bisur'ah. Nah, dan bagi makmum bagaimana? Wa mubadaratul makmumi biha bi an yastaqila biha akibat taharrum imami ghairi waswasin zahira. Bagi makmum sunnahnya ya melakukan takbir setelah takbir imam, jangan pakai lama. Ini kagak, imam udah takbir masih ngobrol. Entah mau ruku baru dia takbir. Jangan. Justru saqwatu shalah idrakut takbiratil ma'al atik idrak takbiratil takbiratil ihram ma'al imam.
Safwa, inti daripada sholat berjamaah, seorang makmum mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau imam udah takbir, udah kelar, kita langsung. Jangan pakai acara kita apa tuh, ngobrol dulu, ngebales WA orang dulu, entar dulu deh. Makanya baiknya kalau udah azan, handphone jangan dibuka. Udah zikir aja, ngaji Quran, berdoa. Kenapa? Karena khawatir kalau kita buka handphone sebelum qomat, nanti sholat keinget-inget ke bawah-bawah. Biasa tuh setan kerjanya begitu. Buat kita apa tuh? Sholat jadi nggak khusyuk. Makanya kalau udah azan, tutup semuanya. Sholat qabliyah, kita zikir, baca ini baru. Jangan ada kegiatan duniawi yang lain udah. Biar sholat nanti kita khusyuk. Nah itu maksudnya. Makanya kalau takbir jangan pakai lama-lama, langsung aja. Nah, wal jaru bihalil imam. Nah untuk takbir sunahnya imam untuk mengeraskan Allahu Akbar. Nah kalau makmum gimana? Makmum sunahnya disirkan, jangan ikut-ikutan. Imam Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar, jangan. Kecuali salat id. Kalau salat id ya imam dan makmum di takbirnya 7 itu dikeraskan. Tapi selain salat id ya seperti salat 5 waktu yang menjaharkan takbir hanya imam, makmum tidak dijaharkan. Begitu. Baik, atsalisu yang ketiga, al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Rukun yang ketiga, berdiri, ini wajib nih, fil fardhi. Ya, wajib berdiri di dalam salat wajib, salat fardhu, lil qadir bagi yang mampu. Walaupun sholatnya sholat mu'adah. Mu'adah itu sholat yang diulang lagi. Atau walau sholat sabi, ataupun sholat anak kecil. Anak kecil nih ikut sholat, nih walaupun belum wajib, ketika dia sholat wajib berdiri dia. Dia nggak boleh duduk, tetap wajib berdiri. Nah itu. Nah bagaimana aturan berdiri sih? Aturan berdiri itu syaratnya al-i'timadu ala qadamaihi au ahadihima, bersandar dengan kedua kakinya. Ya, bersandar dengan kedua kakinya atau salah satunya. Jadi kalau orang sholat nyandarnya ke tembok begini, ya ini apakah disebut i'timad dengan kaki apa dengan tembok? Kita lihat. Kalau andai kata itu tembok roboh, dia jatuh gak? Oh jatuh, berarti i'timad pakai tembok, enggak sah. Tapi kalau dia bersandar dengan tembok, kan ada yang bersandar tuh. Kalau andai kata tembok itu roboh, dia enggak jatuh, masih bertahan dengan kaki, sah hukumnya. Ya karena emang sebagai syarat untuk berdiri harus bersandar dengan kedua kakinya atau salah satu kaki. Yang kedua, wadasbu faqara dhahri, juga menegakkan tulang punggungnya. Nah begini tuh kalau berdiri. Nah dikatakan sini, fa in taqawwaza dhahrahu likibarin aw maradin hatta saraka rakin wa ghafa kadzalik wujuban. Bagaimana kalau orang posisinya misalnya ada orang tua atau orang sedang sakit, punggungnya sakit. Dia kalau dia tegak sakit. Ya, tapi kalau dia begini nih, dia nunduk begini, dia nggak sakit. Bagaimana? Apakah boleh duduk? Nggak boleh. Tetap dia berdiri, walaupun dirinya seperti ruku. Walaupun dirinya seperti ruku, tetap wajib berdiri. Belum boleh duduk. Nanti rukunya gimana? Dibedain dikit. Ketika ruku agak nunduk sedikit, begitu. Bangun ya pada posisi yang sebelumnya. Ya, tapi ukurannya dia masih belum boleh duduk. Kapan sih orang sholat baru boleh duduk? Kalau dirinya nggak kuat, atau dia paksain, Ustaz, dia jalan sih bisa Ustaz jalan. Tapi kalau diri geter dia, sampai nggak tahan. Nah kalau udah begitu boleh duduk. Ustaz, dia nih
kalau kelamaan emang nggak kuat, getar kakinya. Tapi kalau dia sebentar kuat, bagaimana tuh? Tetap wajib berdiri. Tapi ntar getar gimana? Kalau getar tinggal duduk. Tapi pertama mesti diri dulu. Kalau dia udah nggak kuat, baru dia duduk. Tapi ketika duduk, kok kaki agak ringan ya, wajib diri lagi. Kapan dia mampu diri, wajib diri. Kapan di tengah-tengah dia nggak kuat, menghilangkan konsennya, khusyuknya, berat dia nahannya, dia boleh duduk. Ketika duduk, kok badan enakan lagi, diri lagi dia. Gitu. Ya, walaupun dia diri duduk begitu. Ya, baiknya emang kalau udah begitu, kalau dia berat pakai kursi, tetap diri. Ya, nanti kalau dia merasa berat duduknya di kursi gitu. Nah itu biar biar dia nggak sampai duduk. Nah. Wa zadal inhina liruku walau yasiran bihasab qudrati wa yazidu al-ajsudin kata tadi. Kalau dia rukunya tinggal dinundukin sedikit. Selanjutnya yang keempat, qiraatul Fatihah bil basmalah wa tasdidati wa mualatiha wa tartibiha. Sampai jam berapa? Jam 9 masih ada. Baik. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Rukun yang keempat membaca Al-Fatihah. Lihat, dikatakan bil basmalah, dengan bismillahnya juga. Karena ada Syafi'i mengatakan bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Walaupun di sebagian mazhab mengatakan bismillah bukan ayat Al-Fatihah. Tapi karena kita seorang Syafi'i, kalau kita sholat baca Fatihah rukun dan wajib untuk mengawali dengan bismillah. Berarti kalau dia seorang Syafi'i, dia sholat nggak pakai bismillah, sah atau tidak? Nggak sah. Itu tidak sah. Ustaz, bagaimana kayak orang awam, Ustaz? Orang awam ikut-ikutan. Misalnya, itu di Mekahnya pakai bismillah, misal. Anda sholat nggak pakai bismillah, ikut di Mekah gitu. Itu gimana itu? Nggak bisa sandarannya. Ikut-ikutan yang di sono, karena mazhabnya berbeda. Kita seorang Syafi'i, dan di Mekahnya nggak bismillah, baru umroh sekali langsung pulang nggak pakai bismillah. Kayak Masjidil Haram yang dulu, ya. Karena mazhabnya berbeda, ya, di sana dengan kita yang di Indonesia mayoritas Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi kalau dalam Syafi'i wajib pakai bismillah. Nah, dan itu ada syaratnya mesti terpenuhi. Tasdidnya, ya, ada 14 tasdid. Karena tasdid itu kan ada 2 huruf ya. Iyyaka na'budu. Dulu Sayyid Walid Habib Idrus sering menekankan itu tuh. Ya, Habib Idrus bin Hasim rahimahullah rahmatal abrar. Beliau sering banget dulu ketika iyyaka na'budu. Beliau tekankan itu karena kalau iya berarti maknanya syams, ya, matahari. Kalau iya pakai tasdid kepada kamu, na'budu. Makanya beliau kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena sebagian mufassirin itu dipisah. Kenapa dipisah? Karena memang itu 2 kalimat yang berpisah. 2 kalimat, satu dhamir munfasil fi mahalli nasbin, yang satu fi'il mudhari. Makanya kenapa sebagian itu untuk apa? Memperjelas kedudukan 2 kalimat. Jadi itu bukan nyambung. Makanya sini Sayyid Walid Habib Idrus beliau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ya, dia enggak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu kita pernah disuruh sama beliau ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di WA saat cari nasnya, cari dalilnya. Ada tidak ulama yang memperbolehkan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Akhirnya kita bilang ada ya Habib. Di mana? Fotokopiin. Ada dalam syarah Yaqutun Nafis. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Syatiri dalam kitabnya beliau ada menjelaskan masalah itu. Kita fotokopi, kita kasih beliau gitu. Ya, karena ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ada yang disinggung itu
gimana bacaannya? Nah, ada dalam kitab pun dijelaskan. Itu nggak ada masalah. Ya, iyyaka na'budu silakan. Ada sebagian ulama iyyaka na'budu juga silahkan. Naam. Baik ya. Nah itu sudah menjadi khas di sini ya. Nah itu tadi ya. Jadi tasdidnya masih diperhatikan tuh. Kemudian juga menjaga mualah ayat ke ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi jangan jedahnya lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini jedah nih. Kalau ada jeda satu napas batal tuh bacaannya. Ngulang lagi. Jangan dilanjutin. Kalau udah satu napas jangan dilanjutin karena nggak boleh ada sakta di situ. Karena syaratnya dalam baca Fatihah mesti ada mualah, berkesinambungan bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Bisa-bisa. Nah, enggak boleh. Ya, ada jedah tuh. Kalau terlalu lama satu napas enggak sah. Mesti diulang lagi bacanya. Enggak batal salatnya. Asal diulang. Kalau dilanjutin enggak sah salatnya. Nah itu mesti hati-hati tuh cara membacanya. Kemudian muala syaratnya lagi mura'atu tartibiha, menjaga urutannya, jangan baca bolak-balik. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah dibalik-balik, nggak boleh berurutan ayatnya. Kalau Ustaz nggak hafal gimana? Nggak hafal, pegang Quran, repot amat. Boleh nggak soal sama megang Quran? Ya boleh. Ya, Ustaz belum bisa Ustaz bacanya, didikte, orang suruh ngedikte. Yang ngedikte sambil ngopi nggak apa-apa. Dia sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang dikte emang nggak harus lagi posisi sholat. Ya, dia samping di sampingnya sambil ngopi nih. Bahasanya ya. Nah, bahasanya. Nah, intinya boleh aja didikte, boleh sambil megang juga boleh. Itu. Kemudian wa ikhraj huruf min makharijiha. Pastikan hurufnya benar. Nah, makanya kalau orang belajar Quran, yang pertama makhrajnya. Makhrajnya itu yang paling utama, baru tajwidnya. Masih diperhatikan mana ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah jangan alhamdulillah. Apalagi jadi ka alhamdulillah. Nah, itu. Berubah tuh. Masih belajar, ya. Kalau orang belum bisa masih belajar. Jangan alhamdulillah, jangan. Ya, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah misalnya ya. Mungkin kan kalau di tulisan Latin kan ya KHA ya kah gitu. Makanya mesti guru ngaji, mesti belajar. Makanya guru-guru ngaji hormatin banget tuh di kampung-kampung. Anak kecil suruh ngaji pertama kali biar dia tahu mengucapkan hurufnya dengan benar. Jangan sampai hak berubah menjadi kalimat lain. Nah ini